Bayangkan, kamu masih SMA, tapi tiba-tiba dipaksa menikah dengan pria berusia 50 tahun. Bukan karena cinta, tapi demi utang keluarga. Kamu harus tinggal di rumah mewah, tapi hatimu hancur setiap malam. Tapi siapa sangka, cinta sejati justru datang dari tempat yang tak terduga. Ini bukan sinetron, ini kisah nyata Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang di channel ini. Tempatnya kisah inspiratif yang mengaduk emosi dan membuka mata hati. Sebelum kita mulai kisah yang menyentuh ini, mari kita awali dengan sholawat bersama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan sholawat ini, hati kita semakin lembut dan hidup kita penuh berkah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu gak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Setiap klik dari kamu sangat berarti untuk kami terus berkarya dan menyebarkan pesan positif. Dan buat kamu yang mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tulis sholawat terbaikmu di kolom komentar, sebagai bentuk cinta dan doa kita bersama. Siapa tahu, dari sholawat yang kamu tulis, datang keberkahan yang tak terduga. Namaku Alia, umurku 17 tahun. Aku tinggal di sebuah desa kecil di lereng pegunungan Jawa Tengah. Setiap pagi, aku berangkat sekolah dengan sepeda tuaku, melewati sawah yang menghampar hijau dan bau tanah basah yang khas. Aku punya cita-cita sederhana, lulus SMA, kerja di kota, lalu bantu orang tuaku bayar utang. Tapi ternyata, semuanya berubah lebih cepat dari yang kuduga. Hari itu, langit mendung. Ayah memanggilku masuk ke ruang tamu, wajahnya tegang. Di sampingnya duduk seorang pria berperut buncit dengan kemeja mahal dan cincin besar di jarinya. Aku langsung merinding. Alia, kamu akan menikah dengan Pak Dharma, kata ayah dengan suara lirih. Utang kita ke dia terlalu banyak, dan cuma ini caranya. Aku tertawa kecut. Kupikir ayah bercanda. Tapi tak ada senyum sedikit pun di wajahnya. Ibuku diam. Matanya merah. Aku tahu, dia menangis semalaman. Tapi tak bisa melawan keputusan itu. Pak Dharma, pria itu, usianya 50 tahun. Dia kaya raya. Punya pabrik beras, tanah di mana-mana, dan mobil yang belum pernah aku lihat langsung sebelumnya. Tapi aku masih sekolah. Aku belum tahu apa-apa soal cinta, apalagi pernikahan. Saya bisa jamin hidup anakmu mewah, Pak. Rumah, mobil, sekolah pun bisa lanjut. Yang penting resmi dulu, katanya sambil menyodorkan map coklat di meja. Hatiku terasa hancur. Mimpiku ambruk dalam sekejap. Aku mau lari. Tapi kemana? Kita gak punya pilihan. Nak, suara ibu pelan, seperti tertelan air mata. Sejak hari itu, aku tak pernah memandang langit pagi dengan rasa yang sama. Karena aku tahu, langitku sedang ditukar dengan janji-janji palsu. Hari itu, aku berdiri di depan cermin dengan kebaya putih. Riasanku tebal, wajahku seperti topeng. Semua orang berkata aku cantik. Tapi aku tak merasa apa-apa, kecuali kosong. Di luar rumah, tenda besar terpasang. Musik dangdut mengalun pelan. Tamu-tamu datang membawa amplop. Beberapa tetangga berbisik sambil menatapku iba. Tapi tak ada yang bisa mencegah ini. Aku sudah jadi milik seseorang. Milik lelaki yang 3 kali usiaku, yang seharusnya bisa jadi pamanku. Alia, ayo senyum sedikit, kata perias wajahku. Aku hanya menatapnya lelah. Senyumku sudah habis, Mbak. Pernikahanku terasa seperti pemakaman diam-diam. Tidak ada tawa, tidak ada bahagia. Hanya suara kamera dan tepuk tangan formal. Tanganku gemetar saat Pak Dharma menyentuh ujung jariku. Bau parfumnya menyengat, tapi tak bisa menutupi dinginnya tangannya. Malamnya, aku dibawa ke rumah barunya. Sebuah rumah megah bergaya Eropa. Tapi bagiku, itu seperti penjara. Kamarnya luas, ranjangnya besar. Tapi hatiku menciut saat melihat kelambu putih yang menjuntai di sekelilingnya. Seolah-olah menutupi sesuatu yang harus aku hadapi. Alia, suaranya berat di ambang pintu. Ia berdiri mengenakan piyama sutra dan memandangku dengan cara yang membuat dadaku nyeri. Aku menunduk. Tanganku menggenggam kain kebaya, belum sempat kuganti.
Aku belum siap. Belum pernah siap. Kamu sudah sah jadi istri saya. Jangan takut. Saya akan perlakukan kamu baik-baik, katanya sambil mendekat. Langkahnya pelan. Tapi setiap langkah seperti dentuman di dadaku. Saat itu, waktu terasa lambat. Tubuhku beku. Aku tahu apa yang akan terjadi. Tapi hatiku berteriak. Aku masih anak-anak. Aku belum siap dicintai seperti itu. Ia duduk di sisi ranjang. Tangannya menyentuh pundakku. Lalu ia membelai rambutku pelan, seolah aku boneka porselen yang rapuh. Aku menggigit bibirku agar tidak menangis. Kamu tenang saja. Saya tidak akan memaksa. Bisiknya lembut, tapi mengerikan. Ia mematikan lampu. Kamar itu menjadi gelap. Hanya lampu kecil di pojok ruangan menyala temaram. Bayangan tubuhnya mendekat. Aku memejamkan mata. Malam itu, tidak ada yang terjadi. Ia hanya berbaring di sebelahku, tapi jaraknya sangat dekat. Nafasnya terdengar. Suara jam berdetak menjadi sangat jelas. Aku tidak bisa tidur. Tubuhku kaku. Dan di tengah keheningan malam itu, aku menangis pelan. Air mata yang jatuh ke bantal. Aku menangisi hidupku, yang tak lagi menjadi milikku. Pagi itu, aku bangun dalam sepi. Ranjang besar di sampingku sudah kosong. Hanya tersisa lipatan selimut rapi dan aroma parfum yang masih menggantung di udara. Aku masih mengenakan gaun tidur satin yang entah siapa yang memilihkannya semalam. Gaun itu terlalu tipis. Terlalu dewasa untuk tubuhku yang belum genap 18. Dan aku benci bagaimana kain itu terasa asing di kulitku. Seperti pengingat bahwa aku bukan lagi gadis biasa. Aku duduk di depan meja rias, memandangi pantulan wajahku. Mata sembab, pipi pucat. Tapi bibirku dipulas merah menyala. Wajah seorang istri. Tapi bukan wajah yang bahagia. Selamat pagi, Bu Dharma, kata seorang pembantu sambil mengetuk pintu. Aku tersentak. Jangan panggil aku begitu. Aku masih Alia. Tapi tak ada yang peduli. Semua sudah menganggapku bagian dari rumah itu. Bagian dari perjanjian yang tak pernah aku sepakati. Hari-hariku diisi dengan keheningan. Tak ada cinta. Tak ada tawa. Hanya rutinitas yang menyesakkan. Hingga suatu malam, aku baru keluar dari kamar mandi, tubuhku masih basah dan hanya dibalut handuk tipis. Kupikir rumah sudah sepi, tapi saat aku membuka pintu, Pak Dharma berdiri di depan kamar. Tatapannya tak bisa kusembunyikan, tajam dan tak terelakkan. Maaf, aku tidak tahu Bapak ada di sini, ucapku gugup. Ia tersenyum samar. Kamu cantik, Alia, sangat cantik. Tangannya meraih rambutku yang masih basah. Aku mundur, tapi ia tetap mendekat. Jantungku berpacu. Aku tahu ini waktunya. Waktu yang kutakutkan sejak hari pertama pernikahan kami. Kamu istri saya, Alia. Saya punya hak, kamu tahu itu, kan? Suaranya lembut, tapi dingin. Seperti pisau dalam balutan sutra. Aku diam. Tubuhku gemetar. Handukku melorot sedikit, dan cepat-cepat kutarik ke atas. Tapi ia sudah melihat cukup banyak untuk membuat wajahku terbakar malu. Lalu, ia memegang lenganku. Erat. Nafasnya dekat. Bau tubuhnya menusuk. Tapi saat itu juga, entah dari mana kekuatan itu datang, aku menepis tangannya dan mundur beberapa langkah. Maaf, saya belum siap. Tolong beri saya waktu. Suaraku lirih. Ia menatapku beberapa detik. Lalu menghela napas panjang. Baiklah. Tapi jangan terlalu lama. Alia. Dunia ini keras. Dan kamu harus belajar menjadi wanita. Cepat atau lambat. Ia berbalik dan meninggalkanku dalam diam. Tapi saat pintu tertutup, lututku lemas. Aku terduduk di lantai, menahan napas, menahan air mata yang nyaris pecah. Malam itu, aku menangis. Lagi. Tapi kali ini bukan hanya karena takut. Tapi karena aku mulai sadar. Hidupku sudah bukan milikku sendiri. Tubuhku, langkahku, semua kini harus sesuai permintaan orang lain. Hari-hariku mulai berubah, tapi bukan ke arah yang kuharapkan. Pak Dharma menjadi semakin hadir. Setiap pagi, ia menyapaku dengan senyum, membelai rambutku, memanggilku, istriku tercantik,
dan memberiku hadiah-hadiah mahal yang bahkan tak sempat kuinginkan. Dari luar, aku mungkin terlihat seperti gadis paling beruntung. Tapi di dalam, aku terus mengering. Semakin sering dia memaksakan kasih sayang yang bukan berasal dari cinta, semakin aku merasa bukan diriku sendiri. Suatu sore, ia pulang lebih awal. Aku sedang di taman belakang, duduk sambil membaca buku, mencoba melarikan diri sebentar ke dunia fiksi yang lebih indah dari hidupku sendiri. "Alia," katanya sambil berjalan pelan menghampiriku. "Kamu gak bosan di rumah terus? Aku sudah siapkan kejutan." Kejutannya adalah kamar yang direnovasi seperti kamar putri raja. Ranjang baru, lampu kristal, tirai dari Paris katanya. Tapi buatku, itu hanya kandang yang lebih mewah. Ia menggandengku masuk dan menutup pintunya. Lalu berdiri di belakangku, tangannya menyentuh pinggangku dengan lembut. "Aku sayang kamu, Alia. Aku ingin kamu mulai mencintaiku juga." Aku terdiam. Nafasku tertahan saat ia mencium bahuku perlahan. Sentuhan itu seharusnya hangat, tapi malah membekukan seluruh tubuhku. Bukan karena benci, tapi karena tidak siap. Karena rasa itu tak pernah ada. Aku mencoba menghindar dengan alasan lelah. Tapi ia menahan tanganku. "Alia, jangan terus-terusan menolak. Aku ini suamimu. Kita halal." Suaranya mulai berat. Wajahnya dekat. Matanya memaksa. Aku gemetar. Kali ini, dia tak semudah itu menyerah. Ia membaringkanku di ranjang baru itu. Wajahnya di atas, tubuhnya menindih, dan aku nyaris tak bisa bergerak. Tangannya menjalar perlahan, dan aku menutup mata. Air mataku mulai menetes, tanpa suara. "Tolong," bisikku. "Aku mohon." Dan entah kenapa, saat itu, ia berhenti. Ia menatapku dalam diam. Lama. Mungkin baru kali itu ia benar-benar melihatku sebagai manusia, bukan sekadar istri muda. Ia bangkit perlahan, lalu duduk di tepi ranjang. "Kamu masih belum siap, ya?" katanya pelan. Aku hanya mengangguk, air mata terus mengalir. "Baiklah. Tapi suatu hari, kamu akan terbiasa. Dan kamu akan mencintaiku. Percayalah." Dia pergi meninggalkanku dalam kamar yang terlalu sunyi dan terlalu terang. Dan aku hanya bisa menggenggam selimut sambil menangis. Bukan karena takut disentuh, tapi karena aku merasa disayang. Tapi dengan cara yang menyakitkan. Hari-hari berlalu dengan sunyi yang makin tebal. Rumah besar itu seperti kuburan emas. Indah, mewah, tapi dingin dan kosong. Aku mulai terbiasa menjalani hari sebagai istri yang dipajang. Makan di meja panjang sendirian, menyiram bunga yang bukan milikku, dan mengisi waktu dengan membaca buku-buku yang tak lagi bisa menenangkanku. Sampai suatu siang, saat aku sedang menyiram taman belakang, aku melihat seseorang yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia tinggi, kulitnya kecoklatan, pakai topi proyek, dan mendorong gerobak berisi semen. Namanya Rangga. "Permisi, Mbak, saya numpang lewat. Ini disuruh Pak Dharma bantu renovasi gudang belakang." Aku mengangguk, tapi tak menjawab. Tapi dalam hati, aku mencatat. Dia satu-satunya orang yang bicara padaku hari itu dengan suara yang biasa, tidak memerintah, tidak memaksa. Beberapa hari kemudian, aku kembali bertemu dia. Kali ini saat aku sedang duduk di gazebo membaca. "Wah, bukunya tebal banget ya. Saya MAH baca undangan aja udah ngantuk," katanya sambil tertawa kecil. Aku tersenyum. Senyum pertamaku setelah berbulan-bulan. Rangga sederhana. Kasar mungkin bagi sebagian orang. Tapi matanya jujur. Tatapannya tak membuatku merasa kecil. Hari demi hari, kami semakin sering bertemu. Kadang dia hanya menyapa. Kadang menyodorkan pisang goreng yang dibawanya dari rumah. Dan kadang, dia duduk di ujung bangku saat aku membaca. Tanpa suara. Tapi kehadirannya cukup mengisi kekosongan yang lama tinggal di dadaku. Suatu sore, hujan turun deras. Aku sedang berdiri di teras saat Rangga datang tergesa-gesa, membawa jas hujan yang basah kuyup. "Mbak Alia, jangan di luar. Nanti masuk angin," katanya sambil melepas jaketnya dan memayungiku. Untuk pertama kalinya, aku merasa dilindungi. Bukan oleh uang, bukan oleh fasilitas,
tapi oleh perhatian yang tulus. Kami berteduh di dapur kecil belakang. Mataku menatap lekat wajahnya. Ia sedang memeras bajunya yang basah, dan saat itu, hatiku mulai bergetar dengan cara yang tidak pernah terjadi saat bersama Pak Dharma. "Mbak Alia, boleh jujur?" katanya pelan. "Saya tahu saya cuma tukang. Tapi tiap hari lihat Mbak, saya tahu Mbak bukan bahagia. Saya gak tahu kenapa. Tapi saya ingin lihat Mbak ketawa lagi." Aku tercekat. Bibirku gemetar. Tanganku memegang gelas teh hangat yang sudah tak terasa panasnya. Kata-katanya bukan gombal. Tapi rasanya menembus tembok di hatiku. Hari itu aku tak menjawab. Tapi malamnya, aku menangis lagi. Bukan karena kesakitan, tapi karena harapan yang tiba-tiba muncul. Bahwa mungkin, aku masih bisa merasa dicintai, tanpa harus merasa dibeli. Hari-hari bersama Rangga seperti embun di gurun hidupku. Diam-diam, tanpa rencana, hatiku mulai tumbuh. Bukan cinta yang membara, tapi rasa yang membuatku ingin hidup. Setiap tatapan, setiap tawa sederhana, perlahan membalut luka-luka yang tak pernah sembuh sejak aku dinikahkan. Tapi kebahagiaan yang sembunyi-sembunyi selalu dihantui bayangan besar bernama kenyataan. Suatu malam, aku duduk di ruang kerja Pak Dharma. Ia menatapku lama. Di mejanya ada surat kontrak bisnis. Tapi bukan itu yang membuatku gemetar, melainkan kalimat yang keluar dari mulutnya. "Alia, aku dengar kamu sering bicara sama tukang di belakang. Namanya Rangga, ya?" Aku tercekat. Nafasku seperti berhenti. Tapi aku berusaha tetap tenang. "Dia cuma tukang bangunan, Pak. Gak ada apa-apa." Pak Dharma menghela napas. Ia berdiri, menghampiriku. Tangannya memegang daguku, mengangkat wajahku paksa. "Kamu istri saya. Jangan pernah lupa itu. Saya bisa ambil semuanya, termasuk nyawanya." Kata-kata itu membakar telingaku. Aku menepis tangannya. "Kalau Bapak cinta saya, kenapa Bapak selalu mengancam?" Dia terdiam. Tapi wajahnya merah. "Kamu mulai melawan, ya?" Aku berdiri. Tak peduli lagi. Saya bukan boneka. Saya manusia. Saya gak cinta Bapak. Dan saya gak akan pernah cinta. Dia terdiam lama. Lalu hanya berkata, "Kalau kamu keluar dari rumah ini, kamu bukan siapa-siapa. Bahkan keluargamu pun akan saya hancurkan." Aku pergi malam itu juga. Tak membawa apapun, kecuali baju yang melekat di tubuh dan air mata yang tak kunjung habis. Aku mencari Rangga. Tapi kontraktornya bilang, "Rangga dipindah kerja." Katanya mendadak disuruh keluar kota. Hatiku luruh. Aku mengerti. Pak Dharma sudah mainkan kartunya. Dia bukan cuma ingin aku patuh. Dia ingin aku tunduk. Aku pulang ke rumah orang tuaku. Tapi mereka justru memintaku kembali. "Alia, tolong, nak. Bapak kamu masih ada utang. Jangan keras kepala." Hatiku patah berkeping-keping. Aku berdiri di tengah tiga jalan. Kembali pada penjara bernama rumah suami. Melarikan diri dari segalanya. Atau, bertarung demi diriku sendiri. Malam itu, aku menulis surat. "Pak Dharma, saya tidak akan kembali. Kalau Bapak mau balas dendam, silakan. Tapi saya tidak akan menjual hidup saya lagi. Cinta bukan paksaan. Dan hidup saya, bukan alat barter." Aku kirim surat itu. Dan besoknya, aku naik bus ke kota lain. Sendiri. Tanpa arah pasti. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa berani. Karena lebih baik hidup miskin, daripada disayang karena terpaksa. Sudah 2 tahun sejak aku meninggalkan semuanya. Dari gadis yang dikurung dalam kemewahan palsu, kini aku berubah menjadi perempuan yang berdiri di atas pilihannya sendiri. Di kota kecil di pinggiran Semarang, aku bekerja sebagai guru les anak-anak SD. Gajinya pas-pasan. Tapi tiap senyuman polos dari anak-anak itu, lebih berarti dari 1000 permata. Awalnya berat. Sangat berat. Aku tidur di kos sederhana, makan seadanya, dan berkali-kali ingin menyerah. Tapi setiap kali teringat malam itu, saat aku berkata, "Tidak," untuk pertama kalinya. Aku tahu, ini bukan akhir. Ini awalku. Aku mulai suka menulis. Semua luka,
Semua rasa yang dulu kutelan dalam diam, kini kutuangkan ke dalam tulisan. Kukirim ke beberapa media daring. Dan entah bagaimana, salah satunya viral. Judulnya, Istri yang tak pernah dipeluk, kecuali oleh ketakutan. Aku menerima banyak pesan dari perempuan-perempuan lain. Mereka bilang, kisahku menyentuh hati mereka. Beberapa bahkan bilang itu menyelamatkan mereka. Hari itu, aku menangis lagi. Tapi bukan karena luka. Tapi karena luka itu ternyata punya arti. Suatu pagi, saat aku membuka email, ada satu pesan yang membuat tanganku berhenti di atas keyboard. Dari ranggajaya99@gmail.com. Subjek, aku baca tulisanmu. Alia, Dek. Namanya, Rangga. Aku gak nyangka kamu berani sejauh itu. Aku selalu ingat kamu. Maaf aku pergi waktu itu. Aku disuruh minggir. Katanya bukan tempatku. Tapi sekarang, aku punya usaha kecil. Aku bisa bertahan. Dan, aku ingin kamu tahu, aku masih tunggu kabar darimu. Tanganku gemetar. Dunia seperti berhenti sebentar. Air mataku jatuh. Pelan, hangat, dan penuh makna. 2 minggu kemudian, aku naik bus menuju Jepara. Di tepi pantai kecil tempat dia tinggal, aku melihatnya. Sedang duduk di warung kopi, masih dengan topi lusuhnya. Tapi wajahnya tetap sama. Tulus. Dan hangat. Alia. Iya, Rangga. Aku datang bukan untuk dilindungi lagi, tapi untuk jalan bareng. Kami tertawa. Lalu diam. Tapi diam itu tak lagi menyakitkan. Karena kami tahu, cinta yang tidak lahir dari paksaan, akan selalu menemukan jalannya sendiri. Dan aku mungkin pernah jatuh terlalu dalam. Tapi ternyata, dari luka yang pernah kupikir menghancurkan, tumbuh sayap yang membawaku terbang. Lebih tinggi, dan lebih bebas dari yang pernah kubayangkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan lupa tulis sholawat terbaikmu di kolom komentar. Sebagai bentuk cinta dan doa kita bersama. Semoga sholawat yang kita tulis memberikan keberkahan kepada kita. Amin.